Ini ada post power syndrome atau istilah kata lain adalah suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri. Jadi kayak kalau gua nggak dipimpin, nggak dikawal, kayak gitulah. Nah, power pada kata ini adalah power syndrome ini bukan diartikan sebagai kekuasaan atau maupun pekerjaan, tetapi lebih ke kejiwaan. Nah, menilik dari Jokowi, pemimpinan Jokowi sekarang, kalau dari saya lihat tinggi sekali post power syndrome-nya Jokowi itu. Ketakutannya itu berlebihan. Sepertinya dia akan dipenjara, akan dibunuh, akan Padahal enggak. Rakyat itu tidak suka dengan Jokowi itu adalah dia tidak memiliki kebijakan dan tegas dalam memilih-milih sebuah keputusan yang lebih banyak merugikan rakyat. Nah, pertanyaan begini, Bu. Bunda kan pernah jadi menteri kan? Yang pertama saya tanyakan, pertama kali Bunda diumumkan sebagai menteri, Bunda, apa perasaan Bunda waktu itu? Pertama kali diumumkan, Dokter Siti Fadila Supari sebagai Menkes, atau gimana, Bunda? Perasaan pertama kali? Saya heran dan saya takut. Saya nggak mau sebetulnya jadi menteri waktu itu. Jadi saya itu bukan anggota satu partai. Saya tidak pernah terfikirkan untuk menjadi menteri. Dan saya orang yang sangat sibuk dalam research kardiovaskular. Saya seorang dokter ahli jantung yang sangat sibuk pada research. Tiba-tiba saya harus menjadi menteri. Post power syndrome adalah kelainan jiwa di mana seseorang kehilangan sesuatu, kehilangan kekuasaannya. Itu memang sangat berat karena kekuasaan itu sangat luar biasa, manisnya sangat luar biasa. Eksistensi pribadi menjadi maksimal, pengakuan orang-orang terhadap dirinya luar biasa. Nah, itu menyebabkan seorang yang imannya tidak kuat akan goyah. Akan goyah, ketakutan. Tapi kalau sadar bahwa semua jabatan itu yang memberikan adalah Allah dan itu akan berakhir, dan kembalilah pada boro-boro jabatan, boro-boro kekuasaan, nyawa kita pun juga akan diambil pada suatu saat. Nah, itu kalau kita ikhlas dan konsisten di jalan Allah, insya Allah tidak akan terjadi post power syndrome. Tapi kalau seseorang yang tidak beriman merasa bahwa saya ini besar karena saya pinter, saya besar karena saya hebat, saya besar karena saya mendapat dukungannya banyak. Nah, ketika dia mau turun, maka dia mana sih yang mendukung saya kok pada hilang semua, mana yang ini kok pada nggak ada semua. Nah, itu akan menyakiti jiwanya sendiri. Berat loh itu. Dan biasanya orang-orang yang pensiun, nggak usah presiden deh, orang-orang yang eselon 1 pensiun, aduh, banyak yang stroke, banyak karena kehilangan kekuasaan itu. Dan fasilitas. Sebetulnya fasilitas apa itu nggak terlalu. Kekuasaan itu sopo siro sopo ingsun ya. Itu bahasa Belanda itu. Bahasa Jawa sopo siro sopo ingsun. Apa yang saya katakan kalau tidak dijalankan gitu. Saya mengatakan kok kamu mengatakan B, tendang aja. Lah itu kayak gitu nggak akan bisa lagi. Itu satu racun sebetulnya, satu racun di dalam kita. Kalau Anda jadi seorang pejabat, Anda membuat suatu kebijakan, jangan seperti yang Anda inginkan. Seharusnya apa yang rakyat inginkan. Mantap tuh. Kalau kebijakan itu apa yang rakyat inginkan dan kebijakan itu saya buat untuk rakyat saya, maka dia tidak akan post power syndrome. Dan dia tidak akan meninggalkan kesalahan. Nah, terus kalau sudah post power syndrome bagaimana? Ada solusinya nggak? Ada. Satu, temanilah dia. Temani dia, diajak ngobrol, terus harus ada temannya. Karena pemimpin itu adalah seseorang yang sangat kesepian di dalam keramaian. Woi, pemimpin itu adalah sangat kesepian di dalam keramaian. Mantap, Bu. Ya kalau itu Anda pemimpin puncak, Anda nggak punya teman lagi yang sejajar dengan Anda. Andanya adalah penjilat.
Penjilat yang paling dekat. Teman yang baik mah jauh. Karena takut dibilang penjilat. Atau nggak enak, dia sudah punya jabatan begitu aku deket-deket. Nah, seorang pemimpin biasanya justru dijauhi teman-teman sejati. Seorang penguasa yang tinggi nyaris nggak punya teman sejati. Semuanya teman yang mempunyai kepentingan pribadi. Nah, ketika dia mau turun, orang-orang ini menoleh ke arah yang berbeda. Jadi linglung dia, mana temanku yang kemarin ngerubungi aku. Mereka apalagi partai. Ibu pernah merasakan nggak, Bu? Oh enggak kalau saya. Karena saya tidak jadi menteri kan saya tidak sengaja. Jadi menteri tidak sengaja dari hati saya kepengen jadi menteri. Kok Bunda waktu itu bisa dipilih SBY apa hubungan? Yang tanyakan itu. Nanti saya cerita lagi lah panjang. Enggak, artinya ada nggak hubungan kekerabatan? Enggak ada. Hubungan karena Bunda jadi dokter. Enggak ada. Saya enggak kenal Pak SBY juga kenal sama saya. Ya dia mempelajarin, saya suka nulis surat kabar, sukanya. Ya nggak tahu saya kenapa dia memilih saya. Nah itu rahasia dia. Dan kemudian saya ditempelkan di Muhammadiyah begitu. Sebetulnya tadinya bahkan Muhammadiyah pun juga nggak tahu tadinya sebelum, karena saya nggak ngerti. Karena saya sekedar ditelepon itu saya nggak gitu ngerti. Tapi ya yang jelas dia nggak tahu siapa yang ngasih tahu bahwa dia harus memilih saya. Nah, jadi berbeda dengan menteri yang berusaha kuat untuk menjadi menteri. Bayar sana, bayar sini, aktif di partai hanya kepengen nanti jadi menteri juga ada. Banyak. Dan itu lebih parah, post-power syndrome-nya. Nah, post-powernya parah itu. Nah, Jokowi sendiri apa, Bun? Kalau ngeliat dia kayak ketakutan terus tuh Jokowi itu, Bun. Ya, yang seperti itu saya katakan. Yang tadinya dia merasa temannya banyak banget, semua nyupport. Sekarang bareng mau turun, yang nyupport itu pada lari semua. Ya, peristiwa ini pernah terjadi di tahun 1965 kalau nggak salah. Eranya Bung Karno. Bung Karno kan sahabat-sahabat baiknya itu seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Bung Hatta, itu semuanya mundur menjauh. Ya kan, malah orang-orang seperti Sultan Syahrir kan kalau nggak salah, Agus Salim itu kan sempat dipenjara kan, daerahnya Bung Karno. Nah itu apakah pengaruh atau termasuk Bung Karno malah nggak pospor syndrome? Bukan, maksudnya waktu keadaan beliau dulu itu. Bahkan sebetulnya Pak Harto juga nggak pospor syndrome. Enggak. Oh. Menurut saya loh ya. Oh. Yang saya lihat Pak SBY alhamdulillah juga tidak pospor syndrome. Kayak Bu Mega juga tidak pospor syndrome karena dia punya partai, jadi dia tetap menjadi pemimpin partainya. Oh, jadi dia tidak terlalu pusing hal-hal. Tidak terlalu. Walaupun dia merasa dihianati, ini merasa dia itu SBY. Dia punya teman-teman sejati. Kalau partai berbeda, kalau partai itu teman-teman sejati itu ada. Tapi kalau jabatan itu kadang-kadang teman sejati nggak ada. Nah, Pak SBY sudah turun dari jabatan. Pasangannya meninggal, itu berat banget itu sebetulnya. Ya, Ibu Ani, tapi beliau bisa mengalihkan. Dia terus melukis, buat lukisannya, gitar, nyanyi, produksinya banyak banget, terus gitar, terus kemudian volley. Dia membina grup volley yang sangat luar biasa. Nah dia jadi stabil dan dia mentalnya kuat. Militer. Nah, pospor syndrome hanya untuk orang-orang yang mentalnya kurang kuat. Imannya kurang kuat. Kalau sebetulnya kalau imannya kuat nggak apa-apa tuh, nggak akan ada pospor syndrome. Keduanya mental itu lebih ke arah kemanusiaan ya. Mungkin kalau Pak SBY itu tentara jadi mentalnya kuat ya. Terlatih dan terlatih. Menurut saya dari kecil beliau kehidupannya dari kecil ke dewasa itu penuh tantangan. Dia mentalnya kuat Pak SBY itu. Tapi Bun, kalau kita melihat pemerintahan sekarang, terutama Jokowi, dari 2014 dia terpilih, dia kan sudah banyak sekali melakukan suatu hal-hal yang sifatnya kurang, menurut sebagian orang, kurang berpihak kepada rakyat. Dan malah terkesan dia justru membiarkan adu domba itu berjalan. Itu termasuk amanah nggak amanah kan Bun itu?
amanah terhadap apa? Kalau amanah terhadap yang mendukung dia, misalkan ada orang, ada sesuatu yang mengklaim bahwa kamu tuh kalau nggak tak dukung nggak jadi presiden loh. Bisa begitu. Nah, yang mengaku begitu itu nagih janji. Nah, karena mungkin orangnya sopan, orangnya baik, akhirnya kalah dengan orang-orang yang menagih janji itu. Oh, benar. Nah, itu jadi tidak berdaulat. Oh. Bapak ini kurang berdaulat. Kalau pada waktu jadi wali kota saya kenal pribadi. Itu baik sekali. Baik sekali. Tapi kenapa setelah itu berubah yang saya nggak tahu ya, karena memang banyak sekali faktornya. Mungkin atmosfernya beda. Kalau jadi presiden itu serem juga, harus punya pagar ya, punya ring satu yang betul-betul bisa dipercaya, yang betul-betul sayang pada rakyat, beliau sehingga dan mengerti tentang ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo punya ring satu yang baik. Insya Allah. Maaf kalau saya agak lupa. Menghadapi orang yang seperti post-war syndrome itu, kitanya bagaimana, Bun? Ya kita harus malah ngomong. Oh, kita ngomong. Beri kesibukan dia. Walaupun kita nggak suka. Beri kesibukan dia, yang suka nggak suka kan kita kan nggak bisa merubah dia ya. Iya. Maksud saya kalau dia teman kita, kita temenin dan kita berikan dia eksistensi seperti apa yang dilakukan SBY tadinya. Aktif, berikan kesibukan. Mungkin nanti di Dewan Pertimbangan Agung di DPA dia mungkin merasa masih dibutuhkan, masih dipercaya. Nah itu agak memeringan dia gitu. Ya seperti Bu Mega kan dia anggota BRIN, ya kan, anggota juga BPIP. Kalau Bu Mega sih kuat ya mentalnya. Ya. Dan dia sudah pemimpin partai, saya lihat dia tidak post-war syndrome. Dan dia juga sebagai aktivis yang biasa. Oh dia memang tegar. Pak SBY juga tegar. Oke. Biasanya Bun, orang-orang yang post-war syndrome ini dia merasa kehilangan di saat dia jabatannya aja yang hilang ya Bun. Bukan fasilitas. Kekuasaan ya. Fasilitas tidak terlalu mempengaruhi. Dia bisa membuat fasilitas sendiri bisa. Karena dia tapi kekuasaannya. Aku kepengen gini kok mereka begitu. Aku mau bikin undang-undang seperti ini kok undang-undangnya ke sana. Nah itu akan membuat dia sakit. Kalau tidak dia menyadari dirinya sendiri. Dia akan sakit dan akan umurnya pendek kalau tidak bisa mengatasi rasa kehilangan kekuasaan itu. Waktu Bunda jadi Menteri Kesehatan, di luar dari masalah elit global, internal Bunda tuh ada nggak sempat Bunda tidak sejalan gitu? Oh banyak. Oh iya, pasti ada banyak. Saya dengan birokrat itu tidak terlalu jalan. Tapi ya harus pinter-pinternya kita untuk melewati itu. Ya kebetulan saya orang Muslim, ya apa-apa pasrah pada Allah, misalkan begitu, berdoa. Itu ternyata penting sekali. Orang yang bisa berdoa itu jauh lebih enak daripada orang yang tidak bisa berdoa. Amin ya Allah, ini. Orang yang berdoa itu jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa berdoa. Oh bener, ini kata-kata ini kayaknya ini jadi viral lagi nih. Apa? Ya kata-kata ini. Jadi orang yang bisa berdoa itu lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa berdoa. Betul. Wih mantep tuh. Karena berdoa itu identik dengan suatu harapan. Kita berdoa, ya Tuhan, begini. Dengan harapan bahwa Tuhan mengabulkan kan. Amin. Dan harapan itu adalah satu-satunya alasan Anda masih hidup, itu harapan. Kalau Anda sudah tidak punya harapan, Anda nggak akan bisa hidup. Oke. Bun, yang ini closing ya, mendekati closing. Kebohongan itu yang berulang-ulang itu termasuk sakit jiwa atau post-war syndrome? Menurut saya post-war syndrome tidak harus bohong. Post-war syndrome ada juga yang jadi diem terus mati juga ada. Post-war syndrome itu. Jadi kelainan jiwa, kehilangan sesuatu. Wah itu sakit banget itu kalau tidak menyadari dari awal. Kalau kebohongan itu tapi kalau misalkan kayak Pak Jokowi ya, semuanya sudah punya, anak-anaknya udah hebat punya
kedudukan semua. Kenapa dia tidak duduk-duduk manis di istananya di Solo? Istananya katanya 12.000 meter persegi. Aku udah pernah lewat di sana, luar biasa luasnya. Bikinlah istana yang teduh dan homey. Jangan istana seperti istananya raja, nanti dia kesepian lagi. Gitu. Oh. Nah, menurut saya kalau saya bikin yang homey. Terus kalau kepengen deket sama anaknya, dibikinin anaknya rumah-rumah di sekitarnya itu. Nah, itu kan 12 hektar. Nah, itu menurut saya 12.000 atau 12 hektar 12.000 meter persegi. Nah itu cukup luas, tapi kalau dia membuat istananya luas juga, nanti dia kesepian lagi. Pada suatu saat nanti dia cuma sama istrinya, kemudian anak-anaknya satunya jadi wakil presiden, satunya jadi apa di sana di ujung sana apa Sumatera Utara, satunya mungkin jadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi akhirnya sendiri lagi. Walaupun akan kesepian lagi. Ada kesepian lagi. Oke, benar-benar. Ya mungkin jadi Dewan Pertimbangan Agung itu mungkin akan sedikit menghibur beliau. Oke, ini pemirsa yang budiman, saya bangga dengan ibu saya. Kenapa? Apapun yang saya tanya, beliau langsung berpikir nih kemana arah yang mau dijawab. Ini biasanya suka ngikut aluran omongan presenter yang nanyain yang nggak benar-benar ya. Tapi bunda saya sangat teliti apa yang mau dijawab.